A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab I'anadut Talibin juzuk 2 halaman 223. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'inu liman wiyin fil fardi ka ramadana au nadrun. Wa ta'inu liman wiyin fil fardi ka ramadana au nadrin au kifaratin bi ayyan wiya kulla lailatin annahu sa'imun ghadan an ramadan awin nadri awil kifarati walam yu'ayyin sababaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'yinu, dan disyaratkan orang bagi fardunya puasa akan mentakyinkan liman wiyin, bagi yang diniatkan fil fardi, pada fardu, puasa fardu, seperti puasa Ramadan ataupun nazar, puasa hajat, nazar menunaikan hajat, ataupun puasa kifarah. Jadi syarat pada puasa yang fardu adalah yang pertama sekali tabyitu, meniat di waktu malam, memperjatuhkan niat di waktu malam hari, yaitu antara terbenam matahari dan terbit fajar. Itu syarat puasa fardu yang pertama, yaitu niatnya di waktu malam. Yang kedua, disyaratkan bagi puasa fardu adalah mentakyinkan bagi yang diniatkan pada fardu. Contoh seperti puasa Ramadan ataupun puasa nadar ataupun puasa kifarah. Bagaimana surahnya? Bi ayyan wiya kulla lailatin, dengan bahwa meniat ianya orang yang berpuasa, ianya seseorang, kulla lailatin, pada tiap-tiap malam, annahu sa'imun ghadan an ramadan, sesungguhnya seseorang itu orang yang berpuasa besok daripada Ramadan, awin nadri, ataupun daripada nadar, awil kifarati, ataupun daripada kifarah, wa illam yu'ayyin sababaha, sekalipun tidak menjelaskan, tidak mentayinkan ia akan sebab-sebabnya kafarah ataupun sebab-sebabnya nadar. Kalau di sini sekalipun tidak mentayinkan ia seorang akan sebabnya kafarah. Jadi perlu diketahui syarat pada niat adalah syarat pada puasa fardu wajib untuk mentakyinkan fardu puasa tersebut. Maknanya fardu puasa itu puasa apa? Apakah puasa Ramadan yang kita lakukan? Apakah puasa nazar? Ataupun puasa kifarah? Karena fardu puasa itu puasa Ramadan.
ada puasa nazar, dan ada puasa membayar kifarah. Jadi dalam niat kita di waktu malam, ini mesti kita takyinkan. Seperti di sini, diberi contoh, meniat pada tiap-tiap malam, yang bahwasanya dia itu berpuasa Ramadan besok. Sahaja aku berpuasa Ramadan besok. Sahaja besok aku berpuasa Ramadan. Ataupun sahaja aku berpuasa nazar besok. Sahaja aku berpuasa kifarah besok. Jadi mesti ditakyinkan fardunya yang mana. Karena fardu itu banyak. Puasa fardu, puasa Ramadan fardu, puasa nazar juga fardu, puasa kifarah juga fardu. Jadi dalam niat harus ditakyinkan, ditentukan. Yang kita puasa besok itu fardu Ramadan, apa fardu nazar, ataupun fardu kifarah. Sedangkan untuk mentakyinkan sebab kifarah itu, kenapa kita puasa kifarah? Sebabnya apa? Itu tidak mesti. Yang mestinya, yang disyaratkanlah mentakyinkan fardunya. Puasa fardunya apa? Apa puasa Ramadan, apa puasa nazar, ataupun puasa kifarah. Sedangkan sebab kita berpuasa kifarah, karena apa? Itu tidak mesti ditakyinkan. Dalam arti kata, yang ditakyinkan di sini, yang disyaratkan untuk ditakyinkan, ditentukan di sini adalah jenisnya, jenis puasanya. Apa puasa kifarahnya, misalnya seperti kifarah. Sedangkan puasa kifarah itu jenis. Kifarah itu jenis. Noknya ada kifarah zihar, ada kifarah sumpah. Jadi itu tidak mesti ditakyinkan. Puasa kifarah zihar, puasa kifarah sumpah itu tidak mesti ditakyinkan. Yang perlu ditakyinkan adalah kifarahnya. Sahaja aku berpuasa kafarah besok hari. Sedangkan sebab kafarahnya seperti tadi kifarah zihar dan sumpah itu tidak mesti ditakyinkan. Begitu juga dengan puasa nazar. Puasa nazar. Jadi kita berpuasa nazar, maka cara niatnya sahaja aku berpuasa nazar esok hari. Sekalipun kita tidak takyinkan noknya. Mana noknya? Nazar itu ada dua. Ada nazar tabarruj, ada nazar lujat. Berarti tidak mesti sahaja aku berpuasa nazar lujat besok, sahaja aku berpuasa nazar tabarruj besok, itu tidak mesti. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan, bila kita tinggal, ada kewajiban kita untuk qada puasa Ramadan. Jadi qada puasa Ramadan, misalnya ketika kita niat untuk qada puasa Ramadan, maka yang kita niatkan adalah qada Ramadan. Sahaja aku qada puasa Ramadan besok hari. Itu mesti. Itu mesti. Sekalipun kita tidak menyebutkan Ramadan tahun yang mana. Mungkin ada beberapa tahun kita meninggalkan puasa Ramadan. Misalnya dalam tahun yang lalu ada 1 hari. Dalam tahun yang lalu lagi ada 1 hari. Belum kita qada. Di saat kita mau melakukan qada, apakah mesti kita takyinkan dengan Ramadan tahun yang mana secara khusus? Itu tidak mesti. Itu tidak mesti. Yang perlunya adalah, yang mesti ditakyin adalah jenisnya. Itulah qada Ramadan. Lalu kenapa pada puasa fardu itu wajib ditakyin puasanya? Apakah puasa Ramadan misalnya? Puasa nazar, puasa kifarah. Kenapa wajib takyin? Wa innama wajabat ta'yinu fil fardi. Dan hanya saja wajiblah oleh mentakyinkan pada puasa fardu. Alasannya, li'annahu ibadatun. Karena bahawa sesungguhnya fardu itu ibadah mudhafatun ila waktu, yang disangkutkan ataupun yang disandarkan kepada waktu. Fawajabat ta'yinu fi niyatiha. Maka wajiblah oleh mentakyinkan pada niatnya ibadah.
Jadi pada puasa fardu, kita itu ketika niat puasa fardu tersebut, wajib kita ta'inkan itu yang fardunya yang mana. Karena fardu itu banyak. Puasa fardu banyak. Ramadan, nazar, kifarah. Ataupun qada. Qada Ramadan. Maka kita wajib menta'inkannya. Jangan hanya sahaja aku berpuasa fardu esok. Itu tidak tertain. Jadi mesti ta'in. Kenapa? Karena fardu, puasa fardu itu ibadah yang disandarkan, dikaitkan, berkaitan dengan waktu. Maka wajib ta'in. Sama juga seperti salat 5 waktu. Sama juga seperti salat 5 waktu. Jadi, yang disyaratkan untuk ta'yin dalam niat kita berpuasa adalah jenisnya, sekira-kira jenis. Sedangkan sekira-kira noknya, pembahagiannya lagi daripada jenis, itu tidak disyaratkan untuk dita'yin. Begitu juga dengan zaman, masanya. Maka, itu tidak disyaratkan untuk ta'yin. Fayakfi niyatul kifarati liman alaihi kafarah. Maka memadalah oleh niat kifarah bagi orang-orang yang kewajiban untuk melakukan beberapa puasa kifarah. Misalnya tadi kifarah, ada kifarah zihar, puasa kifarah karena zihar. Ada puasa kifarah sumpah. 2 misalnya. Sedangkan orang tersebut kedua-duanya ada. Puasa zihar dia ada, puasa kifarah zihar dia belum ditunaikan, kifarah sumpah juga belum ditunaikan. Ini ketika dia itu mau melakukan puasa kifarah, maka dia meniatkan dengan cara bagaimana? Langsung menta'inkan jenisnya saja, tanpa menyebutkan nonoknya, itu sudah memadai. Maka mumadah hanya meniat kifarah. Sahaja aku berpuasa kifarah esok hari. Berarti tidak perlu menta'inkan kifarah zihar, kifarah sumpah. Itu tidak perlu. Kalau dikaitkan, kalau ditambahkan, dita'inkan demikian, tidak apa-apa. Asalkan benar. Jangan salah nanti. Kalau salah, maka itu tidak sah niat. Jadi cara niatnya, jadi bi ayyanwiya kullal lailati annahu saimun gadan an ramadan awin nadri awil kifarati, itu cara niatnya. Jadi disyaratkan pada puasa fardu untuk niat di waktu malam, yang pertama. Yang kedua, menta'inkan fardunya itu yang mana. Fardunya itu yang mana, apakah Ramadan, apakah kifarah, ataupun nazar. Itu caranya. Makanya, yang noknya, misalnya kifarah, zihar, sumpah, jima, itu tidak perlu dita'inkan. Makanya, ketika kita ta'yinkan, karena tadi tidak diperintahkan untuk dita'yin noknya, pembahagian daripada kifarahnya tidak diperintahkan untuk ta'yin. Ketika kita ta'yinkan, fa'in ayyana wa akhtaha lam juzi. Seandainya kita ta'yinkan noknya, misalnya sahaja aku puasa kifarah zihar esok hari, nyatanya bukan kifarah zihar, tapi kifarah sumpah, lam juzi, itu tidak mumadah. Makanya tidak perlu dita'yinkan. Tidak perlu dita'yinkan. Falau nawa sauma an fardihi au fardi waktihi lam yakfi. Maka jikalau meniat ianya seseorang akan puasa daripada fardunya puasa, au fardi waktihi, ataupun fardu waktunya puasa, lam yakfi, niscaya tidak mumadah. Niscaya tidak mumadah. Jadi seandainya, karena tadi disyaratkan ta'yin, tidak disyaratkan ta'yin, disyaratkan ta'yin. Seandainya seseorang yang hendak berpuasa ketika malamnya,
dia itu meniat hanya puasa fardu saja. Meniat hanya puasa fardu saja. Sahaja aku puasa fardu. Tidak disebutkan, tidak ditayinkan fardu apa Ramadan, apa kifarah, apa nazar. Tidak ditayinkan. Ataupun dia itu meniat puasa, iaitu waktu puasa. Berarti yang berkaitan dengan waktu itu. Tidak ditayin, tidak ditayinkan. Itu bagaimana? Lam yakfi. Niscaya tidak memadalah apa yang telah dia niatkan. Tidak memadai niatnya. Kenapa? Karena tidak ada ta'yin. Karena tidak ada ta'yin. Bagaimana tidak ada ta'yin? Kalau pada surah yang pertama dia hanya meniatkan sahaja aku puasa fardu esok hari, maka muhtamil boleh jadi fardu itu adalah Ramadan. Boleh jadi fardu itu adalah bukan Ramadan. Itulah nazar tadi, kifarah. Boleh jadi demikian. Makanya tidak sah niatnya. Kalau hanya meniatkan sahaja aku berpuasa fardu esok hari, hanya begitu dia niat, maka tidak sah niatnya. Kenapa? Karena tidak ada ta'yin. Karena fardu itu banyak. Ada Ramadan, ada kifarah, ada nazar. Sedangkan pada surah meniatkan berarti fardu waktunya saja, itu juga tidak sah. Kenapa? Karena boleh jadi yang dikerjakan itu muhtamil kepada puasa qadha dan puasa ada. Puasa qadha dan puasa ada. Jadi mesti ditayinkan. Baru sah niat kita. Itu sudah dua syarat daripada fardu puasa. Yang pertama adalah bermalam niat. Niatnya dilakukan di waktu malam. Yang kedua, ditayinkan fardunya apa. Apakah Ramadan, apakah kifarah, apakah zihar. Bahkan qala fi tufah, tersebut dalam kitab Tuhfah, na'am, lau tayakana, jikalau yakin, anna alaihi somon, sesungguhnya wajib di atasnya seorang itu puasa satu hari. Kita itu yakin yang bahwasanya kita mempunyai kewajiban untuk melakukan puasa satu hari. Wasyaka ahwa qada'un au nadrun au kifaratun. Dan kita itu ragu-ragu apakah puasa yang wajib atas kita itu qadha, ataupun puasa nazar, ataupun puasa kifarah. Jadi begini, kita yakin kita punya kewajiban untuk melakukan puasa satu hari. Tapi sudah lupa apa kewajiban itu merupakan qadha Ramadan yang tinggal, ataupun nazar, ataupun kifarah. Pokoknya yang kita yakini kita punya kewajiban satu hari untuk melakukan puasa. Ajza'ahu niyatus saumil wajib. Niscaya memadalah akannya seorang oleh niat puasa yang wajib. Kalau seperti demikian, ragu-ragunya seperti demikian, maka memadah kita niatnya adalah puasa wajib. Sahaja aku berpuasa wajib esok hari. Kenapa? Karena kita ragu-ragu apakah qadha Ramadan, apakah nadar, apakah kifarah. Jadi memadah untuk kita niat puasa wajib. Sahaja aku puasa wajib esok hari. Wa in kana mutaraddidan, sekalipun ada ia tu ragu-ragu. Kenapa? Lid darurah, karena darurat. Naam, man alaihi qada'u ramadanaini. Bicimenan, akan tetapi bermula siman alaihi yang atas nyaman qada'u ramadaini, itu qada dua Ramadan, qada dua puasa Ramadan, ataupun berkewajiban di atasnya seorang itu nazar, ataupun itu kifarah min jihatil mukhtalifah, daripada jalan-jalan yang berbeda.
lam yushtaratu ta'yin. Lam yushtarat at-ta'yinu. Niscaya tidak disyaratkan akan ta'yin. Kenapa? Liittihadil jinsi, karena satu jenis. Karena itihad jenisnya, satu jenis. Jadi istidrak. Tadi disyaratkan pada puasa fardu adalah ta'yin puasa fardunya yang apa? Yang Ramadan, yang kifarah, ataupun yang nazar. Itu mesti dita'yin. Jadi diistidrak, dikecualikan daripada disyaratkan ta'yin dalam niat tadi adalah orang yang punya kewajiban untuk qada 2 Ramadan. Misalnya ada seseorang dia itu mempunyai kewajiban untuk qada puasa 2 Ramadan. Makna 2 Ramadan, Ramadan tahun lalu misalnya dengan tahun yang di belakangnya lagi, 2 Ramadan punya kewajiban. Ataupun nazar. Ataupun nazar. Ataupun kifarah. Kifarah. Yang mana nazar dan kifarah itu di atas jalan yang berbeda-beda. Misalnya seseorang itu punya kewajiban untuk melakukan puasa nazar. Punya kewajiban untuk puasa nazar. Tetapi banyak kewajiban puasa nazar, 2 misalnya, dengan jalan yang berbeda. Ataupun puasa kifarah dengan jalan yang berbeda. Itu tidak disyaratkan untuk ta'yin. Kenapa? Karena satu jenis. Karena satu jenis. Jadi bagaimana? Jadi kalau pada surah tadi kita puasa qada Ramadan, kita qada Ramadan, maka hanya memadai kita niatkan walaupun misalnya 2 tahun Ramadan, sahaja aku qada puasa Ramadan. Begitu saja. Begitu saja. Tak perlu Ramadan tahun ini, Ramadan tahun yang lalu, Ramadan tahun 2000 berapa. Tidak perlu demikian. Itu tidak syaratkan ta'yin. Kenapa? Karena jenisnya satu. Begitu juga dengan nazar tadi. Dengan nazar. Misalnya kita berkewajiban berpuasa nazar. Sedangkan kita itu punya 2. Ada nazar tabarruj, ada nazar lujat. Maka sewaktu kita melakukan kewajiban puasa nazar, maka tidak perlu mentakyinkan. Sahaja aku puasa nazar lujat besok. Ataupun nazar tabarruj besok. Walaupun kedua-duanya ada. Misalnya kita ada nazar lujat yang wajib kita tunaikan. Ada nazar tabarruj yang wajib kita tunaikan. Puasanya dua-duanya wajib. Sewaktu kita niatkan, maka tidak mesti, tidak disyaratkan untuk ditakyinkan nazar apa. Apa nazar yang lujat ataupun nazar yang tabarruj. Begitu juga dengan kifarah. Kita punya misalnya 3 kifarah. Zihar juga ada. Puasa kifarah zihar juga ada. Puasa kifarah jima' juga ada. Puasa kifarah sumpah juga ada. Maka tidak disyaratkan untuk kita takyinkan di ketika menunaikannya, sahaja aku berpuasa kifarah zihar, sahaja aku berpuasa kifarah jima', sahaja aku berpuasa di kifarah sumpah. Itu tidak mesti. Tidak disyaratkan untuk ditakyinkan. Kenapa? Karena satu jenisnya. Karena satu jenisnya. Mana satu jenisnya? Kalau pada surah tadi misalnya kita ada meninggalkan 3 puasa Ramadan, berarti mutlak Ramadan. Itu satu jenis. Sama-sama Ramadan. Walaupun Ramadannya berbeda. Tahun lalu lagi, tahun lalu lagi. Begitu juga dengan nazar. Nazar 2. Kita itu dua-duanya ada. Nazar lujat ada, nazar tabarruj ada. Dua-duanya wajib kita tunaikan. Maka di ketika kita menunaikannya, maka tidak mesti kita takyinkan lujat dan tabarrujnya. Semata-mata dengan nazar saja sudah cukup. Saja aku berpuasa nazar esok. Tidak mesti kita takyinkan nazar yang lujat, nazar yang tabarruj. Begitu juga dengan kifarah. Begitu juga dengan kifarah. Juga tidak mesti kita takyinkan walaupun ketiga-tiganya ada pada kita takyinkan ini kifarah zihar, ini kifarah jima', ini kifarah sumpah. Tidak mesti.
Waktu ridha bi istirati tabitu fil fardi anin nafli. Dan dipeliharakan dengan mensyaratkan bermalam niat pada puasa fardu anin nafli daripada puasa sunnah. Jadi syarat pada puasa fardu niatnya dijatuhkan di ketika malam, iaitu masanya antara terbenam matahari dan terbit fajar. Itu puasa fardu. Berarti puasa Ramadan niatnya adalah di waktu malam, itu syarat. Itu syarat. Dipeliharakan, maknanya dikeluarkan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak demikian. Tidak disyaratkan niatnya di waktu malam. Itu kalau puasa sunnah. Fatasihu fihi walau muakkatan an-niyatu qabla zawali. Maka sah fihi padanya puasa sunnah, walaupun puasa sunnah itu puasa sunnah yang berwaktu, an-niyatu qabla zawal, oleh niat sebelum tergelincir matahari. Sebelum tergelincir matahari. Jadi untuk puasa sunnah, maka sah niat puasa sunnah untuk puasa sunnah sebelum tergelincir matahari. Sebelum matahari tergelincir, iaitu masuk waktu zuhur. Berarti semasih matahari belum tergelincir, itu masih sah untuk niat puasa sunnah. Walaupun puasa sunnah itu adalah puasa sunnah yang dikaitkan dengan waktu. Seperti contohnya puasa Arafah, puasa Ashura. Misal, hari Ashura, malam Ashuranya, kita lupa untuk niat puasa Ashura esok hari. Esok hari. Jadi, paginya, sebelum, iaitu masa yang sebelum tergelincir matahari, maka disitulah boleh kita niat berarti untuk puasa Ashura kita, maka niat kita tetap sah. Kenapa? Karena tidak disyaratkan niatnya pada waktu malam, pada surah puasa sunnah. Pada surah puasa sunnah. Kenapa demikian? Li khabaris sahihi, karena hadis yang sahih. Karena ada hadis yang sahih. Mana hadis yang sahih? Dianya ma rawahu Darul Qutni. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Darul Qutni an Aisyah, yang diambilkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata ianya Aisyah. Ini hadis mengenai tentang puasa sunnah, iaitu niatnya sah, niatnya sebelum tergelincir matahari. Jadi dalilnya adalah daripada Aisyah. Aisyah berkata, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Berarti masuk ke rumah Aisyah, pulang ke rumah Aisyah. Faqala, kemudian berkata Rasulullah, hal indakum syai'un? Adakah di sisi kamu itu sesuatu? Rasulullah bertanya, apakah ada makanan untuk dimakan ataupun minuman? Qultu, itu kata Aisyah, aku kata, la, tidak ya Rasulullah. Qala, berkata ya Nabi, fa inni idzan asumu, maka bahwa sungguh aku idzan asumu, itu aku berpuasa. Jadi Nabi ketika pulang ke rumah Aisyah pada suatu hari, maka pada waktu itu Nabi bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ya istriku Aisyah, adakah makanan ataupun sesuatu yang bisa dimakan? Maka Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada. Lalu Rasulullah berkata, izan asumu, ini izan asumu, aku berpuasa. Rasulullah berpuasa. Qalat, berkata ya Aisyah, wa dakhala ala yaumin akhar. Berkata ya Aisyah, pada hari yang lain Rasulullah juga pulang ke rumah Aisyah. Faqala, maka berkata Rasulullah, indakum syai'un, adakah isi kamu itu sesuatu? Rasulullah bertanya lagi, apakah ada sesuatu yang bisa kita makan? Qultu, aku kata Aisyah, na'am, ya. Ada, kata Aisyah.
qala iza aftiru. Berkata yang surah, aku berbuka. Aku berbuka. Wa in kuntu faratu soma. Sekalipun adalah aku itu aku fardukan. Sekalipun adalah aku itu aku perkirakan akan puasa. Maknanya apa? Tadi Rasulullah SAW pertama bertanya kepada Aisyah pada suatu hari ada makanan. Aisyah menjawab tidak ada. Langsung Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, aku berpuasa. Itu dalil yang bahwasanya puasa sunnah boleh niat sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuknya waktu zuhur. Pada hari yang lain Rasulullah juga demikian, bertanya kepada Aisyah, adakah suatu makanan yang bisa dimakan? Aisyah menjawab, ada. Ada makanan. Rasulullah berkata, aftiru, aku berbuka. Sekalipun kata ini masih kata Rasulullah, wa in kuntu faratu soma, sekalipun adalah aku itu aku perkirakan akan berpuasa. Berarti Rasulullah langsung berbuka puasa dengan makanan yang ada, yaitu ketika Aisyah menjawab pertanyaan Rasulullah. Padahal Rasulullah seandainya tadi jawaban daripada Aisyah lah, tidak ada makanan sesuatu apapun, Rasulullah akan menjawab, mungkin akan menjawab, izan asumu, aku berpuasa, seperti pada hari yang lalu. Jadi pada hari selanjutnya Rasulullah bertanya demikian, Aisyah menjawab, ya ada, maka Rasulullah berbuka. Padahal Rasulullah bila seandainya tidak punya makanan, maka Rasulullah juga berpuasa. Berarti boleh, ini dalil boleh niat pada waktu hari sebelum tergelincirnya matahari pada puasa sunnah. Pada puasa sunnah. Wafil i'ab, dalam kitab Al-I'ab bagi Imam Syafi'i, ada satu pendapat jadid Imam Syafi'i. Jadi tadi sah untuk niat puasa sunnah sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Ada satu pendapat jadid dalam kitab I'ab, annahu tasihu niyatun nafli qabla ghurub. Sahlah niat sunnah, niat puasa sunnah sebelum terbenam matahari. Jadi ada satu pendapat juga pendapat Imam Syafi'i, pendapat jadid kalau di sini di dalam kitab I'ab. Jadi untuk puasa sunnah sah niat sebelum terbenam matahari. Berarti sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Tapi dengan ketentuan yang telah lalu, iaitu kita taklidkan. Misalnya pada surah yang lebih baiknya kita taklidkan, kalau pada surah misalnya di sini kita taklidkan kepada imam yang lain seperti Imam Malik ataupun Imam Hanafi mengenai tentang niat untuk bila sudah terjadi demikian. Jadi maknanya mengenai tentang pendapat jadid Imam Syafi'i, boleh ataupun sah untuk niat puasa sunat sebelum terbenam matahari, itu orang yang meninggalkan niat sebelum tergelincir matahari. Jadi sebatasnya untuk bertaklid, yaitu pada pendapat yang membolehkan niat sesudahnya tergelincir matahari, supaya hasil pahala. Jadi untuk ketentuannya, untuk ketentuan bila kita niat tidak kita niat di waktu malam, untuk ketentuannya ketika paginya, yaitu menurut Qurdi di sini, wala budda min ijtima'i syara'iti shaumi minal fajri lil hukmi, dan tidak boleh tidak daripada
menghimpunkan segala syarat-syarat puasa mulai daripada fajar. Jadi sebelum kita makan sesuatu ataupun melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, itu baru boleh. Jadi niat puasa sunnah itu sah niatnya sebelum tergelincir matahari dengan ketentuan, dengan syarat, iaitu perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa mulai daripada terbit fajar tadi belum kita lakukan. Jangan kita niat puasa sunnah sesudah kita makan pagi. Itu tidak boleh lagi. Ataupun melakukan hal lain yang dapat membatalkan puasa. Maknanya apa? Jadi yang namanya puasa itu satu hari. Puasa itu tidak terbagi-bagi. Tidak ada istilah yang namanya puasa itu sebahagian. Itu tidak ada. Makanya walaupun kita itu tidak niat di waktu malam, pada surah puasa sunnah, boleh kita niat di waktu paginya sebelum tergelincir matahari dengan ketentuan kita juga tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai daripada terbit fajarnya. Itu ketentuannya. Dalam artian kita juga berpuasa. Kita juga berpuasa. Jadi mulai daripada awal tadi, terbit fajar, sampai terbenam matahari, kita itu satu hari berpuasa. Bukan sebahagian. Jangan melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, baru niat untuk puasa sunnah. Itu tidak boleh lagi. Wabit ta'ini fihi an-naflu. Dan dipeliharakan dengan ta'yin, dan dipeliharakan dengan ta'yin padanya fardu pada sunnah pula. Dan dipeliharakan dengan ta'yin fihi padanya an-nafla pada puasa sunnah pula. Fayasihu, maka sah ianya puasa sunnah. Walaupun ada yang puasa sunnah itu yang berwaktu, bin niyati mutlaqah, dengan niat yang mutlak. Jadi dipeliharakan juga pada surah puasa fardu tadi disyaratkan ta'yin. Disyaratkan ta'yin. Berarti dipeliharakan pada puasa sunnah. Dalam arti kata, pada puasa sunnah ini tidak disyaratkan untuk ta'yin. Sunnah apa itu tidak disyaratkan untuk ta'yin. Maka sah dengan niat yang secara mutlak. Walaupun puasa itu adalah berkaitan dengan waktu. Puasa itu berkaitan dengan waktu. Jadi pada puasa fardu disyaratkan untuk ta'yin pada fardunya. Misalnya fardu Ramadan, fardu nazar, fardu kifarah. Tapi pada puasa sunnah tidak disyaratkan untuk menta'yinkannya. Tidak disyaratkan untuk menta'yinkannya. Bagaimana juga mumada, iaitu sah dengan niat yang secara mutlak. Walaupun puasa yang berwaktu, seperti puasa hari Senin, puasa hari Kamis, maka malam Seninnya, misalnya malam Senin ataupun malam Kamis, niat puasanya saja aku puasa besok, saja aku puasa sunnah besok. Tidak mesti kita ta'yinkan puasa Senin, puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Begitu juga dengan puasa Arafah, puasa Ashura, puasa Ayyamul Bait, hari-hari putih. Makanya itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan apakah kita ta'yin ataupun tidak kita ta'yin, maka puasa kita tetap sah dengan niat yang mutlak. Sahaja aku puasa sunnah. Kama i'tamadahu ghairu wahidin, sebagaimana barang yang telah memperkuat ataupun berpegang akannya barang oleh selain yang satu. Sebagaimana yang telah mempedomani oleh bukan seorang para ulama, banyak para ulama yang berpegang demikian. Pada puasa sunnah tidak disyaratkan ta'yin. Tidak disyaratkan dalam niatnya untuk mentayinkan, oh ini puasa Senin, ini puasa Kamis, ini puasa Ashura, ini puasa Ayyamul Bid'ah, Ayyamul Bait, yaitu puasa hari putih. Maka itu tidak
Disyaratkan untuk ta'yin, melainkan sah dengan niat yang mutlak saja. Saja aku puasa sunnah. Naam, akan tetapi bahasa fil majmu' telah membahas ianya Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Akan apa dibahas? Ishtirata, akan mensyaratkan ta'yin pada puasa sunnah rawatib. Pada puasa sunnah rawatib. Mana contohnya? Ka Arafah, seperti puasa Arafah. Wama ma'aha, dan barang besertanya Arafah. Fala yahsulu ghairuha, maka tidak hasillah oleh selainnya Arafah, ma'aha besertanya Arafah. Wa innawa, sekalipun telah meniat ia. Jadi walaupun mumada ataupun sah dengan niat yang mutlak saja pada surah puasa sunnah, di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi membahas pada puasa yang rawatib, yang tertib, makna yang tertib itulah puasa yang seperti Arafah misalnya, itu disyaratkan untuk ta'yin. Disyaratkan untuk ta'yin. Berarti cara kita niat, misalnya puasa Arafah, sahaja aku puasa Arafah esok hari, mesti kita ta'yin. Itu pada puasa sunnah rawatib. Begitu juga bila kita puasa berbarengan dengan puasa yang lain, dengan puasa sunnah yang lain. Maka kalau di sini, maka tidak hasillah selainnya puasa Arafah besertanya Arafah sekalipun telah niat. Jadi seperti demikian. Kalau kita lihat di sini, kalau pada puasa sunnah yang ratibah, yaitu seperti puasa Arafah, maka mesti kita niatkan sahaja aku puasa Arafah. Tidak memadai ataupun tidak sah dengan niat yang secara mutlak. Bahkan muqtadal qiyas, bermula kendaki undang-undang, kama qala Asnawi, sebagaimana yang berkata oleh Asnawi, anna niyatahuma mubtilah, bahawa sungguh niat keduanya itu batal. Itu yang batal ianya niat. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mensyaratkan ta'yin pada puasa rawatib seperti Arafah, dan juga puasa yang bersamaan dengan puasa Arafah. Maka tidak hasil selainnya Arafah besertanya Arafah. Berarti kalau kita niatkan puasa rawatib, yaitu misalnya Arafah, kita niatkan puasa Arafah, maka tidak hasil puasa yang lain. Maka tidak hasil puasa yang lain, sekalipun telah niat. Bahkan kendaki undang-undang sebagaimana yang telah berkata oleh Asnawi, niat keduanya itu batal. Niat keduanya, kita gabungkan niat puasa Arafah dan selain puasa Arafah, maka niat itu batal. Perbandingannya, kama lau nawa, sebagaimana barang jikalau meniat ianya seseorang akan salat duhur wa sunnah, dan sunatnya duhur, ataupun sunat duhur dan sunnah asar, maka itu tidak sah niat keduanya. Niat keduanya batal. Berarti kalau Asnawi mengatakan bila pada puasa rawatib seperti puasa Arafah kita gabungkan dengan niat puasa dengan puasa yang lain, maka niatnya itu batal. Niatnya itu batal. Sama seperti kita niat salat duhur beserta sunat duhur, langsung kita gabungkan dua niat. Begitu juga dengan sunat duhur dan sunnah asar.
Jadi itu menurut daripada Asnawi. Itu kalau pada puasa rawatib. Kalau pada puasa rawatib mesti ada ta'yin. Tapi kalau kita lihat menurut pendapat yang lain, boleh menggabungkan. Kalau di sini kama i'tamadahu ghairu wahidin, sebagaimana yang telah berpedoman akannya memada dengan niat mutlakah pada puasa sunnah oleh selain satu para ulama, bukan satu para ulama, berarti banyak para ulama yang mengatakan sah puasa sunnah yang berwaktu dengan niat yang mutlak tanpa adanya ta'yin, misalnya puasa Arafah ataupun bukan. Wa fil qudi dan dalam kitab Kurdi itu barang telah menas akannya dalam Asna dan seumpamanya Al-Khatib Syarbaini. Jadi Jamalur Ramli dan Jamalur Ramli as-saumu fi ayyamil muta'akkidi, bermula puasa pada hari-hari yang dikuatkan akan berpuasanya hari-hari, munsarif ilaiha itu berpaling kepadanya hari. Itu kata Jamalur Ramli. Jadi kita berpuasa pada hari-hari yang memang disunnahkan secara muakkad, sunnah muakkad untuk berpuasa, berarti langsung berpaling dengan sendirinya kepada hari itu. Misalnya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Jadi malamnya kita niat saja aku berpuasa, langsung masuk puasa kita kepada puasa hari Senin. Ataupun bila seandainya berbarengan dengan puasa sunnah yang lain, ballau nawabihi ghairaha hasalat, bahkan seandainya meniat yang seorang dengannya akan selainnya hasalat, hasil semuanya. Jadi seandainya puasa Senin dan Kamis, di malamnya kita niat puasa Senin berbarengan dengan puasa yang lain, secara bersamaan kita niatkan, maka hasil juga semuanya. Itu menurut Jamalur Ramli. Zada fil i'ab, telah dilebihkan dalam kitab i'ab, wa min sama, dan sabit karena di sana aftal baridi, bi annahu law sama fi qada'un, jikalau berpuasa yang seorang padanya hari akan qada ataupun seumpamanya qada, hasil keduanya, nawahu ma'ahu, yang telah meniatkan yang seorang akannya bersertanya ataupun tidak. Meniatkan, nawahu ma'ahu aula, meniatkan ianya seorang akannya bersertanya ataupun tidak. Jadi seandainya ini Ifta Al-Baridi, seandainya berpuasa pada hari itu qada ataupun seumpama qada itulah puasa nazar misalnya, puasa nazar ataupun puasa kifarah, sedangkan kebetulan berbarengan dengan hari yang disunatkan untuk berpuasa, maka hasil keduanya, puasa qadanya hasil, puasa sunatnya hasil, diniatkan ataupun tidak, kedua-duanya hasil. Makanya khilaf para ulama mengenai tentang hasil dua puasa yang digabungkan. Jadi mengenai tentang rawatib, itu tidak hasil menurut sebagian para ulama, tapi menurut sebagian ulama yang lain hasil. Bahkan di sini misal demikian, malau ittafaqa fi yaumin, jikalau ittifaq, yaitu berbetulan pada satu hari, ratibani, disunahkan dua puasa rawatib. Mana contohnya seperti jatuh Arafah pada hari Kamis. Jatuh Arafah pada hari Kamis. Jatuh Arafah pada hari Kamis. Jadi kita niatkan, keduanya hasil juga. Jadi yang muktamad, kalau di sini wal muktamad kama yukhadu min ibaratil qurdi al marah anifan. Arti yang muktamad yaitu sebagaimana yang dalam ibarat kitab Kurdi, yaitu
hasil. Hasil. Fa'aqallu niyatil mujzi'ati, maka bermula sekurang-kurang niat yang memada ianya niat itu nawaitu sauma Ramadan walau bidunil fardi, walaupun dengan tanpa fardu, alal mu'tamad, berdasarkan di atas pendapat yang dipegangkan yang mu'tamad, kama sahahu fil majmu', sebagaimana yang telah sahih ianya Imam Nawawi akannya dalam kitab Majmu' tab'an lil aksarin, kerana mengikut bagi kebanyakan para ulama. Jadi mengenai tentang niat puasa, mengenai tentang niat puasa disyaratkan untuk niatnya di waktu malam, dan disyaratkan untuk ta'yin puasa wajibnya, puasa apa Ramadan, apa nazar, apa kifarah. Jadi sekurang-kurang niat yang memada, iaitu dengan semata-mata kalau pada puasa Ramadan, nawaitu sauma Ramadan, aku niat akan puasa Ramadan, aku niat akan puasa Ramadan, sudah cukup, sudah sah niat, walaupun tanpa mengucapkan walaupun tanpa meniatkan fardu, walaupun tanpa meniatkan fardu. Jadi berdasarkan pendapat yang kuat sebagaimana yang telah disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' kerana mengikut bagi kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama. Jadi sekurang-kurang niat puasa Ramadan adalah nawaitu sauma Ramadan, sahaja aku berpuasa Ramadan, walaupun tanpa niat fardunya, walaupun tanpa niat fardunya, sahaja aku niat fardu puasa Ramadan walaupun tanpa fardunya. Berarti niat fardiyah, niat fardu itu tidak disyaratkan. Niat tunai itu tidak disyaratkan. Niat untuk idhafah, itulah niat dalam hati karena Allah, itu juga tidak disyaratkan. Jadi semata-mata kita niat nawaitu shauma Ramadan, sahaja aku puasa Ramadan, itu sudah cukup. Aku niatkan akan puasa Ramadan, sudah cukup, walaupun tidak kita niatkan fardunya, sahaja aku niatkan puasa fardu Ramadan, tunai karena Allah, itu sudah niat yang secara sempurna. Tapi semata-mata langsung kita niat saja aku puasa Ramadan, sudah cukup. Itu menurut pendapat yang kuat. Tidak mesti ditambah fardu, tidak mesti ditambah tunai, tidak mesti ditambah karena Allah. Ini niat yang mencukupi, paling kurang. Kenapa demikian? Walaupun kita tidak tambahkan fardu Ramadan, sudah mencukupi niat kita untuk puasa Ramadan. Lianna shauma Ramadan, karena bahwa sungguh puasa Ramadan minal balighi, daripada orang yang baligh, la yaka'u illa fardan, itu tidak jatuh ianya puasa kecuali fardu. Kenapa tidak mesti kita niat fardu? Semata-mata hanya kita niat sahaja aku puasa Ramadan sudah mencukupi. Karena puasa Ramadan daripada orang yang baligh, puasa Ramadan daripada orang yang sudah baligh tidak jatuh kecuali fardu. Karena langsung secara sendirinya orang yang sudah baligh melakukan puasa Ramadan saja aku puasa Ramadan. Berarti kalau orang yang baligh yang niat seperti demikian, berarti puasa itu maksudnya fardu, karena kewajiban untuk berpuasa. Karena kewajiban untuk berpuasa. Wa muqtaza kalami Rawdhati wal Minhaj, dan bermula kendaki kalam Rawdah dan Minhaj, wujubuhu, itu wajibnya fardu. Itu wajibnya fardu. Sedangkan kendaki kalam Rawdah dan Minhaj wajib fardu. Makna wajib fardu, wajib dalam niat itu ada fardu. Sahaja aku ataupun aku niatkan akan puasa fardu Ramadan, ataupun aku niatkan akan fardu puasa Ramadan. Aku niatkan akan puasa fardu Ramadan. Itu mesti kalau menurut kendaki daripada kalam Rawdah dan Minhaj.
Au bila ghaddin, ataupun dengan tanpa besok. Maknanya di dalam niat itu tidak ada besoknya. Itu tetap sah. Kama qala Syekhani, sebagaimana barang yang telah berkata oleh dua guru kita, yaitu Ibnu Hajar dan Imam Rafi'i. Kenapa? Lianna lafdal ghad, karena bahwa sungguh lafaz besok, ishtahara, itu masyhur yang lafaz besok fi kalamihim, pada kalam mereka itu sahabat dalam tafsir ta'yin. Jadi begini, semata-mata kita niat puasa Ramadan saja, aku puasa Ramadan, sudah cukup. Walaupun tidak ada fardu, tidak kita niatkan fardu, dan tidak kita niatkan besok, sahaja aku puasa Ramadan. Tidak kita niatkan, saja aku puasa Ramadan besok. Itu sudah mumadah. Menurut daripada sebagaimana telah berkata oleh Ibnu Hajar dan Imam Rafi'i. Kenapa demikian? Walaupun tidak kita niatkan besok, untuk besok, sudah mencukupi, karena besok itu, kata besok itu, niat kita besok itu sudah masyhur dalam kalam para sahabat dalam tafsir ta'yin. Sewaktu kita katakan dalam niat kita sauma Ramadan, aku niatkan akan puasa Ramadan itu ta'yin, sudah barang pasti masuk adalah besok maksudnya. Berarti sudah masyhur. Berarti besok itu menurut penafsiran dalam kalam para sahabat masuk dalam tafsir ta'yin. Berarti Ramadan, sewaktu diniatkan puasa Ramadan, maka maksudnya adalah besok. Jadi tidak perlu diniatkan besoknya. Berarti sudah mumadah. Wahwa, dan bermula dianya lafai besok, lafai ghad fil hakikah, pada hakikat, laisa min haddi ta'yin, itu tiadalah daripada batasan ta'yin. Makanya lafai besok dalam niat pada hakikat itu bukan bahagian daripada batasan ta'yin. Mesti kita niatkan saja aku puasa besok hari Ramadan. Saja aku puasa Ramadan esok hari. Esok hari itu mesti tidak. Kenapa? Karena tidak masuk dalam ta'yinnya. Fala yajibu ta'arudu lahu biqsusihi, maka tidak wajiblah oleh mendatangkannya baginya lafaz besok dengan secara khusus, dengan khususnya. Jadi tidak mesti hana tidak wajib untuk mendatangkan, menyebutkan dalam niat kita itu meniat besok secara khusus, tidak mesti. Bagaimana juga bal yakfi dukuluhu fi shaumi syahri al-manwi, akan tetapi mumadalah masuknya besok dalam puasa bulan yang diniatkan. Kenapa? Lihusulu ta'yin hina idzin, karena hasil ta'yin pada ketika itu. Bagaimana juga sewaktu kita niatkan saja aku puasa Ramadan, maka dalam puasa Ramadan, yaitu yang kita niatkan puasa Ramadan, berarti sudah ada masuk dalam puasa Ramadan adalah untuk esoknya. Jadi dalam tafsir ta'yin daripada kata Ramadan sudah masuk besoknya, maka sudah hasil ta'yin untuk besok. Lakin qadiyatu kalami syekhina, akan tetapi bermula kendaki kalam syekhina, guru kita, kal mudjid, sama seperti mudjid, wujubu, wajibnya besok. Maknanya wajib untuk mentakyin besok. Tetapi kendaki daripada kalam syekhuna sama seperti mudjid, ini mesti sebut secara khusus besoknya, sahaja aku berpuasa Ramadan esok hari, mesti ada esoknya. Kalau tidak, maka tidak sah menurut kendaki kalam syekhuna sama seperti mudjid. Tapi menurut pendapat kendaki kalam raudah, menurut Syekhani, yaitu Imam Ibnu Hajar dan Imam Rafi'i, berarti tidak mesti kata besok. Tidak mesti ada kata besok, walaupun tidak sudah memadai. Ini maksudnya niat yang paling cukup. Sekurang-kurang niat, ya begitulah. Saja aku puasa Ramadan. Itu sekurang-kurang niat. Sudah sah untuk niat. Sudah sah untuk niat. Wa akmaluha, dan bermula yang paling sempurnanya niat. Ini niat yang paling sempurna.
nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhani. Fardhi ramadhani. Bagaimana kita baca ramadhani? Bil jarri, dengan jar, baris di bawah. Kenapa baris di bawah? Idhafati, karena idhafahnya ramadhani bagi barang sesudahnya. Mana barang sesudahnya? Hadhihi sanati. Jadi nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa demikian? Karena sah niat pada ketika itu ittifakan, hal keadaan ittifak. Secara ittifak para ulama, sepakat para ulama. Jadi niat puasa Ramadan yang paling sempurna adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhani. Barisnya ramadhani. Hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat paling sempurna. Kenapa barisnya ramadhani? Karena kalau dalam ilmu nahu, ramadhani ini menjadi mudhaf. Menjadi mudhaf. Mudhaf ramadhani, hazihi mudhaf ilaih. Dasarnya Ramadan ini adalah tegak saraf. Dia itu tidak bisa dibaca baris di bawah. Mesti bacanya Ramadana, Ramadanu. Tanwin juga tidak boleh. Tetapi karena tegah sarafnya, ghairu munsarifnya, layan sarifnya sudah batal, karena dia itu jatuh kepada mudhaf, maka barisnya adalah Ramadhani. Makanya yang benar lafaz niat puasa Ramadan adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat akan berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan hadhihi sanati, ini tahun, pada ini tahun, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kenapa itu niat yang paling sempurna? Karena sah niat dengan niat yang begitu ittifaq para ulama. Sepakat para ulama. Makanya itu niat yang paling sempurna. Tidak ada berbeza pendapat para ulama mengenai tentang niat ini. Makanya inilah niat yang paling sempurna. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Wa bahasal Azra'i, dan telah membahas oleh Azra'i annahu sungguhnya hal wasya'an lau kana alaihi, jikalau adalah di atasnya seseorang itu misil ada, itu misil ada seperti qada Ramadan qablahu, sebelumnya, seperti qada Ramadan sebelumnya, lazimahu ta'arudu lil adai, niscaya lazim, wajib akannya seseorang oleh mendatangkan bagi ada ataupun mentakyinkan tahun tahun. Jadi menurut daripada Azra'i, pembahasan Azra'i, seandainya seseorang itu mempunyai kewajiban yang sama seperti ada, seperti puasa tunai. Mana contohnya? Seperti qada Ramadan sebelumnya. Jadi ada orang yang belum mengqada Ramadan sebelumnya. Jadi saat puasa tersebut, niat puasa tersebut, maka dia mesti niat ada, mesti tambah adanya. Begitu juga mentakyinkan tahun yang mana yang dia tinggalkan, maka mentakyinkan tahun di hadis sanati, ini tahun, maka ini wajib menurut daripada pembahasan Azra'i. Menurut Azra'i wajib untuk takyin ada ataupun takyin tahun bila ada puasa yang wajib yang sama dengan ada. Tujuannya untuk apa? Untuk membedakan antara ada dan qada. Untuk membedakan antara ada dan qada. Jadi untuk
kesimpulan malam ini adalah mengenai tentang kewajiban dalam niat puasa. Disyaratkan pada niat puasa fardu, yang pertama adalah niatnya mesti di waktu malam dan pada tiap-tiap malam. Jadi setiap malam 30 hari Ramadan, malamnya 30 malam wajib niat untuk puasa Ramadan esok hari wajib. Untuk waspada agar kita itu terpelihara seandainya lupa, maka pada malam yang pertama Ramadan niatlah untuk secara keseluruhan. Maknanya sahaja aku berpuasa Ramadan, saja aku puasa fardu Ramadan dalam sebulan penuh, untuk sebulan penuh, dalam sebulan penuh. Jadi itu untuk niat yang pertama, niat secara umum sebulan penuh. Esoknya niat lagi, saja aku berpuasa esok hari. Karena kalau dalam mazhab kita, kalau niat di malam pertama dengan niat secara keseluruhan, maka yang memada untuk hari esoknya saja. Untuk hari selanjutnya tidak memada, harus niat yang baru. Jadi bila seandainya nanti dalam celah-celah hari kita berpuasa, lupa untuk niat puasa di waktu malam, sedangkan kita sudah pernah niat secara keseluruhan pada malam pertama Ramadan, maka ketika itulah kita itu berpegang ataupun mengikuti mazhab Imam Malik. Mengikuti mazhab Imam Malik. Kita langsung taklid kepada Imam Malik agar puasa kita sah. Kenapa? Karena sudah kita niat di waktu yaitu malam pertama. Sedangkan malam selanjutnya ada yang lupa, maka sudah memadai dengan niat yang pertama. Itu menurut mazhab Malik. Ataupun kita mentaklid pada mazhab Imam Hanifah, yaitu pada pagi harinya langsung kita niat puasa. Kenapa? Karena lupa niat di waktu malam. Tapi dengan ketentuan kita itu sudah niat pada malam pertama Ramadan secara keseluruhan. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tetap tidak memada niat secara keseluruhan pada malam pertama untuk 30 Ramadan. Tidak memada. Bagaimana juga mesti niatnya pada tiap-tiap malam. Tapi bila saatnya sudah terjadi demikian, lupa misalnya pada hari ke-15, pada malam ke-15 Ramadan lupa untuk niat untuk puasa esok hari, maka kita itu paginya kita taklid, misalnya bangun tidur lupa kita niat waktu malam, kita taklid pada mazhab Imam Malik, agar puasa kita mendapat pahala hasil puasa kita. Dan yang kedua, syarat fardu puasa adalah mentakyinkan fardunya apa. Apakah puasa Ramadan, apakah puasa kifarah, ataupun puasa nadar. Jadi hanya sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita mohon kepada Allah semoga puasa yang kita lakukan nantinya di dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah dan sesuai dengan yang dianjurkan di dalam syariat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.